Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpiani dari kelas 9C. Saya akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia dan menceritakan kembali materi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Sebelum pada bagian struktur dan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif, ada salah satu kisah seorang nenek yang mengejar seekor lebah. Setiap pagi seperti biasa, seorang nenek memasak di dapur. Dapur nenek sangat sederhana, bahkan memasak pun masih menggunakan tungku. Ketika itu, nenek sedang di dapur. Gadis kecil menghampiri nenek dan duduk di bangku menghadap tungku. Nenek sering membakar ubi dalam abu kayu di perapian. Menikmati ubi bakar dan teh hangat sangat enak. Hampir setiap pagi, nenek melakukan hal yang sama. Sedangkan gadis kecil baru bisa menikmatinya ketika libur sekolah. Setelah sang nenek menikmati ubi bakar dan secangkir teh hangat, ia beranjak dari tempat duduknya. Gadis kecil pun demikian. Gadis kecil itu bernama Anita. Anita berdiri dan berjalan rencana mau mencuci piring. Tiba-tiba dia menjerit kesakitan dan menangis kesakitan sambil memegang kakinya yang menginjak seekor lebah. Entah dari mana datangnya lebah tersebut, yang jelas lebah tersebut terinjak oleh gadis kecil tersebut. Mendengar cucunya kesakitan dan melihat lebah terbang yang tidak terlalu tinggi, sang nenek merasa geram terhadap lebah tersebut. Nenek langsung mengambil sapu dan berlarian mengejar lebah. Gadis kecil itu merasa marah karena tingkah laku nenek. Dia merasa nenek malah bermain dengan lebah itu, sementara ia kesakitan karena tersengat lebah. Setelah nenek mendapatkan lebah dan menghadapkannya ke hadapan gadis kecil yang sedang menangis, nenek menyuruh diam, jangan menangis, dan berkata, "Sakitmu akan hilang," kata nenek dengan lirih. Lebah diletakkan di hadapan gadis kecil itu. Lalu nenek mengambil kayu kecil dan mengeluarkan cairan dari tubuh lebah tersebut. Sang nenek mengoleskannya ke kaki gadis kecil itu. Gadis kecil itu pun diam seribu bahasa. Dia kelelahan setelah menahan rasa sakit, dan setelah diolesi cairan dari tubuh lebah, rasa sakitnya pun tidak terasa lagi. Ternyata di balik sengatan lebah menyimpan penawar sengatan dari dalam tubuhnya. Isi dari teks cerita inspiratif ada 3, yaitu yang pertama kalimat simpati, yang kedua kepedulian, yang ketiga kalimat empati. Lalu apa contoh kalimat dalam simpati? Yaitu nenek menyuruh diam, jangan menangis, dan berkata sakitmu akan hilang, kata nenek dengan lirih. Dan yang kedua contoh kalimat kepedulian, yaitu lebah diletakkan di hadapan gadis kecil itu. Lalu sang nenek mengambil kayu kecil dan mengeluarkan cairan dari dalam tubuh lebah tersebut. Dan yang ketiga, contoh kalimat empati, yaitu mendengar cucunya kesakitan dan melihat lebah yang terbang tidak terlalu tinggi, sang nenek merasa geram terhadap lebah tersebut. Lalu apa saja struktur yang ada dalam teks cerita inspiratif? Yaitu yang pertama orientasi, yaitu waktu, suasana, tempat, latar dalam cerita teks inspiratif. Contoh kalimatnya, setiap pagi seperti biasa nenek sedang duduk, nenek memasak di dapur. Dapur nenek sangat sederhana, bahkan memasak pun masih menggunakan tungku. Ketika itu, nenek sedang berada di dapur. Gadis kecil menghampiri dan duduk di bangku menghadap tungku. Yang kedua, komplikasi, yaitu urutan kejadian yang menghubungkan sebab akibat. Contoh kalimatnya, entah dari mana datangnya lebah tersebut, yang jelas lebah tersebut terinjak oleh gadis itu. Mendengar cucunya kesakitan dan melihat lebah yang terbang tidak terlalu tinggi, sang nenek merasa geram terhadap lebah tersebut. Nenek langsung mengambil sapu dan berlarian mengejar lebah. Gadis kecil itu merasa marah karena melihat tingkah laku nenek. Ia merasa nenek malah bermain dengan lebah, sementara ia kesakitan karena tersengat lebah. Yang ketiga, evaluasi, yaitu mendapat penyelesaian dari konflik. Contoh kalimatnya, setelah nenek mendapatkan lebah dan menghadapkannya ke gadis kecil yang sedang menangis,
Nenek menyuruh diam, jangan menangis, dan berkata, sakitmu akan hilang, kata nenek dengan lirih. Yang keempat, solusi, yaitu mengungkapkan solusi yang dialami para tokoh. Contoh kalimatnya, lebah tersebut diletakkan di hadapan gadis kecil itu. Sang nenek mengambil kayu kecil dan mengambil cairan dari dalam tubuh lebah. Sang nenek mengoleskannya ke kaki gadis kecil itu. Gadis kecil itu pun diam 1000 bahasa. Dia kelelahan setelah disengat lebah dan setelah diolesi cairan dari tubuh lebah tersebut, dan rasa sakitnya pun berkurang. Yang kelima, koda, nilai pelajaran dari teks cerita inspiratif. Contoh kalimatnya, ternyata di balik sengatan lebah menyimpan penawar sengatan dari dalam tubuhnya. Lalu apa saja kaidah kebahasaan yang ada dalam teks cerita inspiratif? Yang pertama yaitu kalimat deskriptif, yang kedua kalimat ekspresif, dan yang ketiga majas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.